kita akan membahas tentang beasiswa Erasmus Mundus, khususnya yang Erasmus Mundus Joint Master's Degree, karena itu satu-satunya yang disediakan Uni Eropa untuk mahasiswa masih S2, S3-nya ditiadakan. Jadi yang akan kita fokuskan hari ini adalah S2-nya atau Masters. Secara singkat, memang saya berasal dari kota kecil di Jawa Tengah bernama Salatiga, tapi puji Tuhan karena kesempatan dan juga memang waktu itu ada jalan, jadi saya waktu itu bisa S2 di International Masters of Quaternary and Prehistory. Kalau teman-teman bertanya-tanya master tentang apa sih, intinya tentang arkeologi prasejarah gitu. Dan saya juga awardee EMGMD, singkatnya nanti kalau kita ngobrol gitu kita sebutnya EMGMD gitu. Ini scholarship yang diberikan dari tahun 2021 sampai 2023. Maaf juga kalau nanti bahasanya campur-campur karena memang otak saya itu kayak didesain untuk bercampur-campur dengan bahasanya. Kalau ada yang kurang lengkap atau karena tulisannya semua di bahasa Inggris, karena saya ngambilnya dari website resminya Erasmus. Oke, jadi apa itu Erasmus Mundus? Erasmus Mundus Joint Master's Degree adalah program-program yang mana levelnya itu S2 atau master level, yang programnya itu carried out by Consortia of European Universities. Jadi program yang dibentuk oleh universitas-universitas di Eropa dan programnya itu banyak sekali. Nanti teman-teman akan bisa lebih lanjut explore program-programnya di katalognya Erasmus. Lalu di Erasmus ini dia provide number scholarships for students from the whole world to study in Europe. Jadi memang menyediakan scholarship, tentunya scholarshipnya atau beasiswanya itu nanti angkanya terbatas. Dan biasanya kalau teman-teman nanti ada dalam tanda petik saingan di Indonesia, yang diambil dari Indonesia itu juga nggak banyak teman-teman. Yang pernah saya alami adalah ada satu program itu di universitas tetangga waktu itu mereka ambil hanya 2 mahasiswa Indonesia. Kalau saya waktu itu pengalamannya cuma satu saja karena mungkin yang daftar cuma satu atau yang lainnya nggak keterima saya lupa. Tapi yang jelas teman-teman nanti kalau mendaftar ke programnya IMGMD terus nanti ada saingannya dari Indonesia, kemungkinan besar yang diambil akan maksimal 2. Pokoknya kalau misalnya beasiswa itu misalnya 15 ya teman-teman. Terus nanti yang diambil dari Indonesia itu maksimal 2. Memang persaingannya sangat ketat dan karena persaingannya seluruh dunia ya, the whole world to study in Europe gitu. Jadi teman-teman saingannya nanti banyak sekali, ratusan, kalau ribuan enggak kayaknya, tapi ratusan dan nanti diambil maksimal 2 aja dari Indonesia, bahkan mungkin satu. Gitu. Lalu give the students a chance to study in at least 2 European countries. Nah, ini memang karena konsorsium itu kan nanti dibentuk dari universitas-universitas di Eropa, dan nanti teman-teman ada kesempatan untuk mengikuti program masters ini di 2 negara. Kalau saya dulu malah 3 gitu. Yang pertama host institution itu yang dalam tanda petik mengepalai konsorsium ini tadi, konsorsia ini, itu menjadi kebetulan waktu itu host university saya di Italia, di Ferrara. Lalu saya melakukan mobility atau mungkin ya umumnya yang dikenal di Indonesia itu mungkin kayak exchange gitu. Saya dulu melakukan exchange di Prancis, di Museum National Historinya Paris. Lalu yang ketiga adalah di Tarragona, Spanyol. Jadi waktu itu saya berpindah-pindah dari satu host institution di Italia, di Ferrara, lalu saya mengikuti beberapa mata kuliah di Prancis dan mengikuti mata kuliah lainnya di Tarragona, Spanyol. Oke, jadi kalau nanti diperkenankan atau memang di programnya Erasmus teman-teman yang akan teman-teman tuju, itu memang mewajibkan mobility atau memang sudah ada skemanya sendiri untuk berpindah dari satu negara ke negara lainnya, itu adalah bonus
yang teman-teman akan dapatkan. Mungkin kuliahnya malah bisa ke 4 negara karena mungkin konsorsiumnya berasal dari 4 negara gitu. We'll see. Karena program nanti sendiri-sendiri dan program-program itu pun punya kebijakannya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir eh, ini tadi multiple or joint master degrees at the end of successful completion of the program. Jadi teman-teman nanti ada kemungkinan besar untuk bisa mendapatkan 2 ijazah gitu. Jadi dari ijazahnya host university-nya, lalu nanti teman-teman juga akan bisa mendapatkan ijazah di tempat mobility teman-teman atau tempat exchange teman-teman antara single degree atau dual degree gitu. Nanti tergantung kebijakannya dari konsorsium itu sendiri atau mungkin supervisor yang teman-teman temui. Beasiswa tidak akan pernah terlepas dari yang namanya benefit. Memang itu yang kita cari, memang itu yang kita ingin dapatkan, gitu ya. Yang pertama pasti stipend, teman-teman jangan khawatir tentang uang bulanan gitu dari beasiswanya Erasmus Mundus. Jadi beasiswa Erasmus Mundus itu terhitung apa ya, dermawan teman-teman. Jadi mereka memberikan sejumlah uang yang mana kalau menurut saya ini uang yang sangat-sangat cukup untuk teman-teman master, khususnya untuk menjalani kehidupan di Eropa, khususnya mungkin Eropa Barat gitu ya. Mentok-mentok mungkin Eropa Timur sampai Romania gitu. 1.400 euro per bulan dan ini terhitung 24 bulan ketika teman-teman mengikuti master's degree. Dan sudah tuition fee waiver, jadi tidak usah khawatir kalau teman-teman nanti harus membayar tuition fee. Sekarang sepertinya kebijakannya adalah ketika teman-teman menjadi awardee dari IMGMD ini, nanti tuition fee-nya langsung free gitu. Jadi kita nggak harus bayar, kita nggak harus kepikiran dari 1.400 ini nanti harus dikurangi ini itu segala macam. Jadi nanti sudah kena waive dari universitasnya. Lalu sudah juga dapat student insurance around Europe. Ada satu kartu gitu mungkin teman-teman akan dapatkan atau cuman PDF saja. Dan itu nanti teman-teman bisa pakai di seluruh Eropa, mungkin bahkan ketika teman-teman traveling gitu nanti untuk menunjukkan kayak oh ini insurance-nya sudah ada, sudah tercover di seluruh Eropa gitu. Lalu ada juga selain stipend, ada juga keuntungan networking, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri bahwa networking kita juga akan berkembang ketika kita di Eropa atau di luar negeri pada umumnya, gitu ya. Jadi kalau di Erasmus itu selama 2 tahun teman-teman nanti boleh ikut internship atau magang selama mungkin summertime atau ketika memang ada break. Kadang-kadang kan breaknya antara winter or summer gitu ya. Jadi ketika summer mau ikut internship gitu, teman-teman nanti bisa ini ada Erasmus Intern. Selanjutnya ada juga keuntungan bahwa teman-teman nanti ikut volunteer. Jadi mereka kadang-kadang buka gitu di suatu portal website, terus ada informasi teman-teman yang bisa ikuti, ada kegiatan-kegiatan free, gratis, dan teman-teman bisa jadi volunteer di sana. Nanti teman-teman sudah di cover perjalanannya, sudah di cover akomodasinya, makan juga sudah. Jadi memang datang untuk menjadi volunteer dan menambah wawasan, tapi tidak berkurang apapun karena semuanya sudah disediakan. Yang pernah saya ikuti itu volunteer di Bukares, Rumania. Itu ada beberapa rangkaian kegiatan dan kita semua sudah di cover oleh Erasmus. Dan ada lagi Erasmus Student Network. Nah ini kalau teman-teman pasti kan merasa oh di luar negeri nanti pasti ada rasanya sendirian juga gitu ya, tapi jangan khawatir karena ada student network yang akan menghubungkan kita mungkin antar sesama student di universitas itu atau sesama Erasmus dari seluruh penjuru dunia gitu. Dan itu nanti tergabung di student network ini nanti juga teman-teman mendapatkan kartunya itu berlaku setahun dan itu bisa digunakan di banyak hal teman-teman. Teman-teman nanti bisa mendapatkan diskon misalnya booking airplane, pesawat, lalu nanti juga kalau menunjukkan itu kan kayak student card gitu ya teman-teman. Nanti
ada gratis masuk ke museum, gratis masuk ke tempat-tempat yang memang menyediakan diskon atau memang sepenuhnya gratis untuk mahasiswa-mahasiswi gitu. So, kita akan berbicara tentang persyaratannya untuk EMGM ini. Nah, yang pertama teman-teman yang harus diketahui adalah karena program EMGMD ini nanti akan terpecah menjadi program-program kecil lainnya yang memang spesifik, persyaratan akan bervariasi. Tetapi most konsorsia atau most konsorsium kebanyakan meminta kita ketika apply itu tuh di range waktu antara bulan Oktober sampai Januari gitu. Misalnya nanti ada yang dibuka suatu program gitu teman-teman, stay tune di bulan Oktober sampai Januari dan nanti akan dimulai course-nya starting in the following academic year. Biasanya kalau di Eropa dimulainya bulan September gitu. Lalu teman-teman yang tertarik harus rajin-rajin membuka master website-nya karena memang specifically gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang umum sekali kayak misalnya yang apa ya umum di Indonesia ya mungkin LPDP gitu atau kalau di Jerman itu ada DAAD gitu. Tapi nanti teman-teman harus memang sering-sering buka ke website yang khusus masternya itu, lalu kalau bisa juga kontak ke profesornya yang di sana atau pihak-pihak yang berada di konsorsium itu kayak kalau di Indonesia tuh kontak person gitu ya mengenai informasi tentang mungkin course-nya apa saja, lalu prosedurnya apa saja dan scholarship availability karena seperti yang saya bilang di awal mungkin akan berbeda-beda dan semua punya kuota masing-masing dan juga mereka mungkin punya persyaratan-persyaratan khusus. Ini nanti berhubungan dengan langkah-langkah yang akan teman-teman lakukan di materi selanjutnya. Tapi general requirements-nya teman-teman adalah motivational letter, lalu English Proficiency Certificate bisa TOEFL, IELTS, dan lain-lain, PTA juga boleh. Lalu CV yang harus Europass template harus mengikuti template-nya Europass itu. Ini website-nya. Nanti teman-teman di sana bisa custom lah istilahnya gitu. CV-nya supaya ngikut template-nya Europass ini karena memang mereka ya punyanya Erasmus, punyanya Eropa dan kita harus ikut apa ya requirement-nya orang Eropa kayak gimana ketika bikin CV gitu. Lalu ada copies of awarded degrees gitu. Kalau yang hanya masih berbahasa Indonesia harus banget ini ditranslate atau diterjemahkan tersumpah ke bahasa Inggris kalau memang universitasnya belum menyediakan. Lalu juga academic transcript, hal yang sama yang harus dilakukan, semuanya harus ditranslate ke bahasa Inggris kalau memang belum ada. Lalu juga kalau ada sertifikasi profesional, ini nanti sangat enggak semuanya gitu. Ada juga yang hanya meminta mungkin teman-teman pernah menang lomba apa yang berhubungan dengan masternya gitu. Nanti itu akan sangat bergantung dengan master yang teman-teman tuju. Lalu copy of identity page of your passport. Nah, ini sebelum teman-teman mendaftar harus punya paspor karena memang paspor itu kan kayak ID internasional gitu ya. Jadi teman-teman harus persiapan dulu jauh-jauh hari sebelum mendaftar EMGM karena memang ini beasiswa luar negeri dan kita harus menunjukkan data diri kita, ya data diri internasional kita yang kita punya adalah paspor begitu. So, tadi kan saya nyebut ada yang berhubungan gitu kan dengan selection process. Dokumen-dokumen yang teman-teman siapkan itu nanti pertama kali akan di shortlisting gitu. Jadi dilihat dulu secara administratif apakah memenuhi, lalu apakah nilai misalnya GPA gitu ya. Mereka melihat GPA gitu. Apakah GPA teman-teman menurut konsorsium itu sudah memenuhi atau belum, atau memang masih kurang, mungkin juga di IELTS-nya masih kurang, rata-rata mereka akan meminta intermediate level gitu.
mungkin ya kalau di IELTS ya, itu harus B2 gitu atau skornya minimal 6 gitu kalau di Eropa. Meskipun mereka nantinya memakai bahasa mereka sendiri gitu ya, tetapi kan ini international program, jadi kita harus bisa catch up dengan bahasa Inggris gitu. Lalu ini ya nomor 2 nanti ada juga wawancara. Tapi kenapa saya kasih tanda bintang di sini? Karena nggak semuanya teman-teman. Mungkin ada beberapa EMJMD, ada beberapa program dan konsorsium yang akan meminta setelah shortlisting dokumen, mereka akan meminta em, wawancara. Wawancara sebenarnya apa sih teman-teman ya? Intinya pengen melihat passion teman-teman di bidang tertentu atau kenapa mendaftar di program ini sementara masih ada program-program lainnya yang menawarkan hal yang serupa. Kenapa teman-teman terlihat dalam tanda petik obses gitu dengan program EMJM ini? Apa yang ditawarkan dan kenapa itu sesuai dengan keinginan teman-teman begitu. And then final selection ini mungkin ada yang 1 dan 3 saja, ada yang 1, 2, 3 gitu. Tapi yang final selection ini ya berarti teman-teman nanti mendapatkan hasil gitu. Misalnya nanti scoringnya teman-teman di atas gitu kan. Nanti teman-teman langsung masuk main list pemegang scholarship gitu. Misalnya dari program tertentu mungkin teman-teman bisa daftar di 2 program atau 3 program sekaligus gitu ya. Lalu ada program yang memasukkan teman-teman ke main list, ada juga yang memasukkan ke reserve list. Nah, reserve list ini nanti tuh ada kayak terms and condition-nya gitu, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nanti di main list ada yang tidak mengambil beasiswa tersebut, mungkin teman-teman yang masuk ke reserve list bisa dihubungi lagi. Mungkin juga teman-teman nanti bisa ditawari, ternyata yang di main list ini tidak jadi mengambil, apakah teman-teman sekalian masih berminat untuk mengambil dan nanti dimasukkan di main list gitu. Nah, nanti semuanya ada di final selection ini. Jadi eh, masih juga dynamic gitu ya, masih dinamis karena belum statis banget gitu. Karena kita kan nanti ditawari teman-teman sebenarnya kayak "Oh, ini kamu mendapatkan beasiswa ini, kamu masuk ke main list ini. Apakah kamu akan mengambilnya gitu dan nanti akan memulainya di bulan katakanlah September gitu. Nah, itu nanti teman-teman masuk ke final selection ini. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kak Samsyah, izin bertanya apakah maksimal program yang bisa didaftarkan, Kak? Iya, tadi saya bilang kayak bisa mendaftar 2 sampai 3 gitu ya, Kak. Menurut saya 2 sampai 3 itu masih masuk akal, Kak, karena em, yang pertama pasti kan kita juga ada contingency plan gitu ya, kayak jaga-jaga gitulah kalau misalnya kalau satu saja gitu nanti kalau nggak keterima ya kita kayak apa ya kecewa aja gitu ya. Ya contingency plan-nya ada program A, B, dan C gitu ya. Misalnya program A nanti diterima, program B diterima, program C diterima, wah itu keren sekali gitu. Tapi nanti harus ditentukan pada akhirnya mana yang Kak Samsya mau pilih gitu. Jadi menurut saya 2 sampai 3 itu maksimal program. Meskipun di Erasmus sendiri tidak pernah mengatakan ada maksimalnya, angka maksimal nggak ada, tapi in logical sense aja gitu Kak. Kayak semua itu kan nanti kumpul dokumen, kumpul berkas administrasi itu akan sangat overwhelm ke kita atau nanti akan sangat apa ya istilahnya melelahkan ke kita gitu. Jadi kalau mendaftar ke 3 program yang nanti submission date-nya aja nanti berbeda-beda itu menurut saya udah melelahkan gitu ya. Mungkin 3 program itu aja Kak yang boleh dicoba gitu. Dan di Erasmus juga programnya itu akan sangat spesifik gitu. Jadi nanti mungkin satu program tidak akan sama dengan program lainnya gitu. Mungkin hanya tema besarnya saja yang sama gitu. Jadi saran saya pribadi ya Kak ya, tapi kalau kakaknya nanti mau pilih 4 sampai 5 program pun nggak apa-apa gitu kalau memang mampu dan bisa gitu. Tapi kalau saran saya ya 2 sampai 3 itu Kak. Semoga menjawab.
apply beasiswa ini pilih jurusan sekaligus berbarengan dengan apply beasiswanya. Apakah jurusan dipilih harus inline dengan jurusan S1 dan pengalaman kerja kita saat ini? Oke, Kak Dewi. Jadi ya, berbarengan. Nanti teman-teman saya kasih linknya aja gitu, karena mungkin lupa atau saya yang nggak masukin di PPT, saya kayaknya memang lupa untuk ngelihat list jadi EMJMD list gitu ya, kayak katalog gitu. Dan nanti memang program ini sekaligus sudah consider kita ke beasiswa gitu. Dan nanti sendiri-sendiri Kak, apa misalnya ada yang cuman submit ke form, ada yang harus mungkin kumpul beasiswanya berupa zip atau apa gitu, nanti itu tergantung dengan beasiswa-beasiswa tertentu. Dan apakah harus inline dengan jurusan S1 dan pengalaman kerja kita? Nah, jujur aja Kak, saya adalah contoh yang cross major gitu. Dulu saya S1-nya bukan arkeologi prasejarah, tapi waktu itu memang ada beberapa saat terekspos ke arkeologi prasejarah gitu. Lalu kenalan dengan EMJMD yang program saya, International Master of Quaternary and Prehistory, dan pada ini juga dalam tanda petik nyemplung di sana Kak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak inline. Yang penting kalau menurut saya adalah nanti harus ditunjukkan ke mungkin track record pekerjaannya, lalu mungkin juga di motivation letter bahwa kakak terobsesi dalam tanda petik untuk cross major ini gitu. Misalnya meskipun saya S1 ya, ini contoh saya ya Kak ya. Meskipun saya S1 di pariwisata, tetapi saya tidak pernah lepas dari hubungannya dengan heritage, atau saya tidak pernah lepas hubungannya dengan prasejarah dan arkeologi karena saya tinggal tidak jauh dari situs prasejarah gitu misalnya ya Kak. Jadi kita harus menunjukkan kayak kenapa sih kita em, mau cross major gitu dan nggak masalah sama sekali Kak. Yang penting kita harus menunjukkan itu di motivational letter dan juga mungkin pengalaman-pengalaman ya mungkin kalau nggak kerja juga mungkin volunteer atau organisasi-organisasi organisasi sosial yang related gitu untuk S2-nya. Nah, ini pasti yang teman-teman tunggu gitu ya. Tips and tricks-nya supaya mendapatkan beasiswa EMJMD. Ada 3 poin utama dan nantinya akan saya bedah lagi poin-poin itu gitu. Yang pertama, exploring what is your obsession gitu. Jadi teman-teman harus mengeksplor obsesinya itu di mana sih gitu. Saya berulang kali ngomong kenapa obsesi itu perlu teman-teman karena orang Eropa kalau melihat kita itu bukan melihat kayak oh ini linear nggak linear, mereka nggak terlalu peduli sih sebenarnya tentang linearity gitu. Yang penting apa yang kita lakukan misalnya di S1 itu ya reflecting our passion gitu, reflecting menunjukkan minat kita untuk mempelajari sesuatu yang baru dan kita nyatanya juga bisa gitu ketika mempelajari sesuatu yang baru itu gitu. Nah, tetapi yang harus diwaspadai di sini, kita harus prepare and do proofread of the motivational letter. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, motivational letter itu adalah modal awal teman-teman ketika memang mau menunjukkan ketertarikan ke master's degree tersebut gitu ya. Motivational letternya harus menggugah dan ada satu mungkin catatan ya. Ketika kita memberikan motivational letter kita ke lembaga pemberi beasiswa di Indonesia dan di luar Indonesia, yang sering terjadi adalah kalau orang Indonesia mungkin Asia juga gitu ya. Tapi ada juga case di mana orang Amerika, mungkin Amerika Latin yang mirip-mirip dengan orang Indonesia gitu. Banyak sekali case kita menjual kesedihan dalam tanda petik. Kenapa menjual kesedihan? Karena cerita yang diberikan itu terlalu emosional, teman-teman. Jadi kayak saya terlahir dari keluarga yang bla 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 di sebuah kota yang bla 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 bla. Nah, itu kan cerita-cerita yang emosional, yang
membuat orang lain tuh kayak kalau membaca harus sedih. Nah, ini nggak berlaku teman-teman untuk beasiswa di Eropa. Kenapa? Karena mereka nggak terlalu peduli dengan what we have done in the past atau what has happened in the past gitu. Jadi di masa lalu tuh kehidupanmu kayak gimana mereka nggak begitu peduli. As long as itu tidak ada hubungannya dengan um, S2 kita, master's degree kita gitu. Jadi ya teman-teman harus bisa menahan diri untuk nggak terlalu membawa banyak emotional burden gitu atau hal-hal yang terlalu emosional ke motivational letter kita. Yang penting adalah menunjukkan passion kita, menunjukkan kalau kita semangat untuk mempelajari hal baru atau kita nantinya misalnya melanjutkan dari yang sudah pernah kita pelajari, kenapa kita perlu untuk S2, itu tuh kuat gitu teman-teman. Jadi nggak usah menjual cerita kesedihan itu tadi, karena itu tidak akan mempan gitu di hatinya pembaca-pembaca orang-orang Eropa itu, karena mereka nggak begitu peduli dengan eh, emotionally kita. Yang penting adalah emosional yang mana menunjukkan semangat kita aja gitu. Dan kenapa proofread dan motivational letter itu harus mendapatkan feedback dari orang lain gitu. Dan Studennesia of course menyediakan jasa untuk membantu teman-teman supaya nanti motivational letternya sesuai dengan apa yang dimau gitu. Dan biasanya juga ada beberapa mungkin konsorsium yang akan meminta teman-teman untuk memenuhi beberapa poin tertentu gitu. Um, Kenapa teman-teman melanjutkan S2 gitu-gitu, lalu apa yang akan dilakukan setelah S2 begitu. Jadi nanti harus ada proofread. Ini cerita pengalaman saya pribadi gitu. Ketika dulu membuat motivational letter, saya melakukan proofread yang mana proofread-nya itu mungkin bukan yang profesional proofread gitu, hanya saja mereka memang sudah pernah masuk di S2 itu, masuk di master's degree itu, tetapi bukan yang mentor profesional gitu. Mungkin akan beda gitu teman-teman, karena ya tentu saja pasti ada bias di mana ketika orang itu adalah lulusan mungkin program master tersebut, lalu kita nanti jadi bias kena dari pandangan orang tersebut. Tapi kalau mentor profesional pasti akan memberikan pandangan yang lebih netral dan ya itu akan lebih membangun sih teman-teman. Jadi nggak ada bias gitu. Apalagi orang yang stranger di mata kita itu kan pasti akan memberikan um, feedback yang lebih jujur gitu ya. Lalu tips kedua dari preparing our first obsession itu tadi ya, base-nya gitu. Make sure that you follow the Europass CV guideline gitu. Tadi ada linknya untuk teman-teman custom CV-nya based on European Union um, apa ya guideline gitu, Europass ini. Teman-teman bisa cek lagi di PPT-nya kalau dibagikan di website tersebut. Dan make sure juga pengalaman-pengalaman yang diberikan di CV itu menjelaskan itu teman-teman. Jadi kedua hal ini, motivational letter dan CV itu bisa saling berhubungan gitu. Jadi apa yang dilihat dari motivational letter itu juga ada back apa ya? Ada buktinya gitu kalau teman-teman pernah memang berpengalaman A B C D E F G lalu pengalaman ini membuat teman-teman terdorong untuk melanjutkan S2 atau apa gitu. Jadi motivational letter dan CV ini harus connect to each other, harus terhubung satu sama lain. Nah, selanjutnya poin kedua tipsnya adalah deep research of the program gitu. Seperti yang saya mention di awal bahwa programnya nanti akan spesifik. Programnya bukan kayak yang general gitu ya teman-teman, kayak misalnya Masters of um, Engineer gitu ya. Nah, kalau di IMGMD ini nanti programnya adalah program-program yang spesifik gitu. Misalnya kalau yang tadi saya ikuti, yang pernah saya ikuti itu adalah International Masters of Quaternary and Prehistory. Sedikit intermezzo mungkin. Quaternary itu adalah masa perempat gitu. Jadi istilahnya kayak
ketika bumi itu masuk ke masa perempatnya gitu, kayak ketika kehidupan manusia purba sudah kelihatan, terus nanti ada peradaban-peradaban purba dan batasnya adalah prehistori gitu. Jadi sampai prasejarah aja arkeologinya gitu. Nah, itu nanti teman-teman juga harus lakukan deep research karena kenapa? Itu akan berhubungan dengan academic life-nya. Nanti silabusnya apa saja, lalu campus life-nya bagaimana. Karena yang seperti saya sebutkan di awal tadi, kayak teman-teman mungkin akan melakukan mobility atau exchange ke beberapa negara. Entah diatur oleh konsorsiumnya atau diatur oleh teman-teman sendiri gitu. Semaunya teman-teman, tapi harus ada misalnya minimal sudah stay di host institution selama 1 tahun atau sudah menyelesaikan beberapa unit atau kalau kita ngomongnya menyelesaikan beberapa SKS gitu ya. Nah, teman-teman harus deep research tentang ini. Kira-kira mata kuliahnya juga cocok nggak sama yang teman-teman mau gitu. And then poin kedua adalah program requirement-nya antara dokumen-dokumennya yang semua harus ditranslatekan ke bahasa Inggris secara resmi dan nanti bahasa Inggrisnya juga harus tersumpah gitu-gitu. Mungkin ada, kalau nggak salah saya keinget itu ada program yang meminta sampai ijazah SMA dan akta kelahiran itu harus berbahasa Inggris gitu. Kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi semua harus dicek satu persatu. Makanya itu teman-teman harus melakukan deep research of the program gitu karena semuanya akan spesifik. And then English certificate and minimum score. Nah, ini biasanya yang menjadi bukan batu sandungan tapi challenge terbesar ya teman-teman. Minimum score dan English certificate-nya harus sudah berlaku karena kita sendiri tahu seperti IELTS, TOEFL dan teman-temannya itu maksimalnya 2 tahun. Dan kalau mungkin skornya waktu tes pertama itu belum memenuhi, jadi tes yang akan kita lakukan ke depannya itu harus sudah memenuhi standarnya dari program-program di EMJMD ini. Oke? Jadi kita harus um, cek benar-benar kalau kita diminta untuk sampai ke intermediate level gitu. Atau B2 atau kalau skor TOEFL berapa ya? Mungkin 500 atau 500 ke atas gitu. Saya kurang paham tentang TOEFL. Kalau IELTS ya B2 itu. 6 ya, sorry. And then last points gitu. Noting the timeline and deadlines. Nah, ini teman-teman seperti yang saya singgung sedikit di awal, deadline dan timelinenya dari satu program ke program lainnya akan sangat berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin pembukaannya dari bulan November, lalu maksimal pengumpulannya sampai akhir Januari. Ada juga yang dibukanya dari September, lalu ditutupnya Desember, and then nanti pengumumannya di bulan Maret atau April gitu-gitu. Jadi timeline-nya berbeda-beda dan kalau memang teman-teman akan mengikutinya, sorry, akan mendaftar gitu di beberapa program yang berbeda, jadi teman-teman memang harus mempersiapkan dokumen-dokumennya dari jauh-jauh hari gitu. Jadi setelah deep research itu tadi, terus teman-teman note down, jadi dituliskan um, apa yang diminta dari program ini, dokumen-dokumen apa saja gitu. Jauh-jauh hari ya teman-teman. Jangan semuanya kayak sistem kebut semalam karena itu nggak akan mungkin terjadi. Dan trust me, kalau nanti mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dan ketika sudah submit gitu rasanya lega gitu loh teman-teman karena oh ya sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, semoga semuanya lancar terus apa nggak ada yang kurang atau kita udah sesuai dengan apa yang diminta gitu pasti rasanya akan sangat melegakan dan kita nggak ada inner rush gitu loh kayak nggak terburu-buru semua yang dilakukan terburu-buru tuh kalau menurut saya juga nggak akan memberikan hasil yang maksimal but who knows gitu ya mungkin ada teman-teman yang bisa sistem kebut semalam karena memang sudah terbiasa well itu terserah teman-teman, tapi dokumen-dokumen itu banyak, jadi harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari.
Lalu juga teman-teman harus membuat timeline on what to do and when to start gitu. Nah, mungkin yang teman-teman harus lakukan what to do itu juga yang pertama mungkin mempersiapkan motivational letter karena itu juga nggak bisa sekali duduk jadi gitu, nggak bisa. Mungkin harus butuh beberapa minggu atau beberapa bulan juga nanti melakukan proofread lalu dapat feedback lalu ketika dapat feedback kok ternyata harus mengubah banyak sekali gitu ya. Nah, itu pasti butuh waktu. Belum lagi nanti mempersiapkan um, English certificate gitu yang juga butuh waktu karena kan nggak mungkin ya kita kayak oh besok mau tes TOEFL gitu minggu depan terus persiapannya cuma seminggu itu kayaknya sangat tidak mungkin gitu kecuali memang udah apa ya English native speaker mungkin ya itu sangat mungkin untuk melakukan oke besok tes sekarang nggak usah persiapan tapi kita menyadari kalau kita orang Indonesia jadi kita harus persiapan ya mungkin kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu. Jadi ini nanti masuk ke timeline what to do and when to start juga. And the last one, note the deadline of the application and selection process. Nah, ini yang harus dipersiapkan mungkin kalau ingin mendaftar ke 2 atau 3 program yang berbeda, harus benar-benar dicatat gitu. Deadline-nya kapan aja yang program A, lalu yang dibutuhkan apa aja, A, B, C, D, E, F, G, lalu program B, deadline-nya penutupannya kapan, dan mungkin ada selection prosesnya juga beda-beda. Ada yang mungkin eh, ketiga-tiganya gitu, misalnya meminta wawancara gitu setelah shortlisting. Atau ada yang nggak meminta wawancara, tapi nanti ada hal lain yang harus dilakukan. Itu semua harus di note dan harus diatur benar-benar gitu ya teman-teman deadline-nya lalu apa yang dibutuhkan jangan sampai itu semua nanti bertabrakan dan teman-teman malah kewalahan sendiri gitu jadi uh, semuanya ini saling berhubungan gitu ya teman-teman jadi ketika kita deep research the program kita kan nanti tahu deadline-nya kapan penutupannya gitu misalnya kalau program ini punya kesamaan misalnya dokumen yang disiapkan A B C D E F G oke gitu. Ada kesamaan dokumen yang bisa dikumpulkan bersamaan. Tapi di program lain ternyata membutuhkan mungkin dokumen yang lebih rumit gitu-gitu. Jadi semuanya harus memang diperhatikan matang-matang gitu. Oke, kayaknya tips and tricksnya udah ya Kak ya. And the last thing kita akan isi dengan tanya jawab aja. Kalau Erasmus itu sebenarnya yang memang semangat untuk belajar aja sih menurut saya Kak. Jadi nggak ada kewajiban kita untuk kembali ke Indonesia untuk menjadi ya entah future leader atau yang bisa berbakti untuk negeri gitu ya. Karena di Erasmus itu nggak mewajibkan kita untuk kembali ke Indonesia, contohnya dan nggak ada kayak beban misalnya untuk kita oh harus menerapkan ilmu ke masyarakat gitu. Ada memang beberapa eh, beasiswa kayak mungkin AAS juga untuk mewajibkan kita kembali ke Indonesia dan nggak boleh lagi balik ke Australia selama masa studinya ya kalau nggak salah gitu. Jadi kalau di Erasmus itu intinya ya kita mau belajar dan kita memang punya passion di bidang itu gitu. Nggak yang muluk-muluk minta kita kembali ke Indonesia, bahkan kalau nanti kakak mau stay di Eropa pun boleh gitu. Jadi tenang, nggak ada beban untuk kembali ke Indonesia. Yang diminta ya yang semangat aja gitu dan related aja kayak misalnya, oke S1-nya mungkin kayak tadi kasusnya Kak siapa? Kak Dewi gitu misalnya accounting mau cross major ke IT ya yang penting passionnya apa dan kenapa mau ke sana gitu dan ya tetap ya teman-teman GPA itu masih sangat dilirik gitu nanti karena itu sistemnya poin gitu ya kalau GPA-nya tinggi pasti akan menambah poin gitu beasiswa Erasmus sendiri ada ikatan dinas setelah lulus enggak tidak harus kembali ke Indonesia sebenarnya teman-teman. Bahkan ada teman-teman saya yang langsung lanjut PhD kayaknya di universitas tersebut gitu.
Jadi nggak ada kewajiban kembali ke Indonesia, nggak ada ikatan dinas karena memang ini semua adalah kesempatan atau opportunity yang diberikan dari European Union ke seluruh semua pemuda gitu ya, istilahnya dari semua penjuru dunia dan nggak ada kewajiban untuk mengembalikan gitu dalam tanda petik untuk mengabdikan diri ke negara asal gitu. Entah mau mengabdi di Indonesia atau mengabdi di Eropa pun itu terserah teman-teman nanti. Nah, berdasarkan pengalaman kakak, bagaimana cara memanage mobilisasi antar negara, Kak? Oke, ini pertanyaan menarik sebenarnya karena manage itu kan secara akademik dan secara mungkin kehidupan sosial gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri kalau kita berpindah dari satu negara ke negara yang lain, mungkin di satu semester gitu ya, katakanlah 4 sampai 6 bulan itu akan sangat-sangat membuat kita kewalahan gitu ya. Memang tantangan terbesarnya waktu itu menurut saya tetap ya bahasa gitu. Tetapi ada untungnya juga gitu. Ketika waktu itu saya mobility-nya dari Italia ke Prancis, Prancis ke Spanyol itu mereka bahasanya masih Roman language gitu. Jadi ketiga negara itu kan memang base-nya dari bahasa Latin gitu ya. Ada sedikit apa ya istilahnya, oke, mereka ngomong apa itu pasti ada nangkepnya dikit gitu. Tapi memanage mobilisasi antar negara itu ya, yang pertama timing Kak yang harus diperhatikan. Timing kapan harus pindahnya gitu. Jangan semuanya mepet-mepet juga Kak, karena nanti harus penyesuaian gitu. Mungkin cari tempat tinggal baru, lalu nanti ya kemungkinan akan apa ya berhubungan juga dengan universitas itu mungkin apa yang harus dipersiapkan, mungkin secara silabus juga kita harus mandiri juga gitu kan, kayak mendaftar di mata kuliah apa saja gitu. Jadi memanage-nya ya dengan bagaimana mengatur waktunya, lalu bagaimana secara akademis atau secara apa ya silabus itu apa yang harus kita lakukan kita juga harus tahu dulu sebelum berangkat gitu. Kita nanti mengambil mata kuliah apa saja di sana. Ya itu semua kan memang berhubungan dengan waktu gitu ya Kak ya. Jadi kita nggak bisa datang mepet, misalnya mobility gitu ya. Mobility-nya mepet, datangnya H-3 hari, langsung besoknya kuliah. Itu kan pasti kitanya yang kewalahan ya Kak ya. Jadi kita harus memanage waktu dengan sangat bijaksana di situ gitu. Kayak misalnya kita perginya mungkin 2 minggu gitu. Misalnya dari Italia ke Prancis gitu 2 minggu, terus penyesuaian di sana, udah dapat rumah baru atau belum, atau apartemen baru atau belum gitu. Lalu dengan universitasnya sudah dikenalkan dengan silabusnya, materi-materi apa saja yang harus diambil, sorry bukan materi, eh, kredit apa yang harus diambil gitu-gitu. Dan nanti itu semua kan takes time gitu ya, Kak. Jadi cara memanage-nya ya memang harus dengan timing yang harus benar-benar kita perhatikan gitu. Kita nggak bisa cuman kayak oke, cuman kayak traveling doang, cuman pindah pindah kota gitu. Tapi kan beda ya teman-teman. Ini travelingnya adalah traveling memindah diri, gitu. Memindah diri dan memindah sekolah gitulah istilahnya. Jadi ya timing sih Kak yang lebih harus diperhatikan. Semoga menjawab. Kalau belum ya kita bisa cerita-cerita lagi. Dan ada pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar yang biasanya dihadapi mahasiswa Erasmus Mundus seperti kakak selama berpindah kampus dari satu negara ke negara lain. Nah, itu ada hubungannya juga dengan jawaban sebelumnya. Tantangannya itu tadi, mungkin bahasa gitu. Karena kayak kita di Asia ini ya teman-teman, setiap orang Eropa itu juga mereka memegang bahasanya dengan sangat bangga gitu. Mereka juga nggak mau kadang-kadang kayak eh, kayak di Prancis gitu ya. Meskipun itu di Paris gitu katakanlah. Memang itu kota internasional dan kota turis gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka ada yang sama sekali nggak mau berbahasa Inggris. Nggak mau ya teman-teman. Bukannya nggak bisa, tapi nggak mau. Jadi kita harus adjust gitu. Mungkin
selama beberapa bulan sebelumnya kita mungkin harus berkenalan lewat Duolingo mungkin gitu, atau mungkin mereka di universitas tersebut juga menyediakan kelas gratis untuk bahasa gitu. Bahasa menjadi eh, tantangan terbesarnya. Nah, tantangan terbesar lainnya mungkin kalau mobility-nya itu berpencar-pencar sih. Jadi mungkin teman-temannya yang sudah bersama-sama gitu selama beberapa bulan gitu, mereka milih mobility-nya ke negara A gitu, bukan ke negara B yang kita tuju. Nah, itu nanti kita juga penyesuaian lagi karena cari teman baru, terus nanti kita juga penyesuaian lagi dengan lingkungannya kan, ibaratnya kita mungkin pergi ke sana udah beda gitu ya. Jadi teman-temannya berbeda, lalu lingkungannya berbeda, itu adjustment yang sangat besar gitu. Apalagi belum nanti ditambah kayak kita urusan-urusan domestik kayak misalnya, oh ternyata tempatnya kayak gini, apartemennya gitu, terus masakan-masakannya ternyata beda yang dijual di supermarket itu beda dengan apa yang pernah kita alami gitu. Nah, itu penyesuaian penyesuaian domestik juga yang harus kita apa ya, pinter-pinter gitu loh. Jadi kayak biar kita ketika datang ke tempat itu nggak disposisi kayak ini harus gimana di mana gitu, gitu. Jadi kayak oke, adjustmentnya ini teman-teman yang harus lebih apa ya, melatih adjustmentnya teman-teman supaya kayak kita kayak air gitulah mengisi ke tempat-tempat kosong dengan cepat gitu. Alright, so ke Anastasia. Untuk strategi dan sistem persaingannya, apakah pengalaman organisasi dan sosial lebih dihargai daripada prestasi akademik murni? Oke, jadi menurut saya di sana tetap masih dihargai as long as it's related gitu dengan S2-nya. Mungkin tidak secara apa ya, secara langsung gitu ya. Mungkin eh, katakanlah kita pernah ikut acara A, B, C, D, E, F, G, ternyata acara itu memberikan skill kepada kita untuk katakanlah um, learning new things, fast learner gitu. Atau juga di saat yang sama ternyata itu juga menjadi bekal kita untuk menjadi apa ya, cross major kita menjadi lebih kuat gitu misalnya. Itu organisasi dan sosial yang menurut saya ikuti itu ya kalau kita ikut apa ya, pembangunan karakter mungkin yang kayak soft skill kita dilatih gitu-gitu yang kita bisa nanti tunjukkan ke motivational letter gitu, kayak misalnya ya I'm a fast learner because I have been in several organization gitu, terus secara secara skill saya sudah memiliki ini gitu ya, itu dihargai kok nanti karena ya akan berhubungan dengan motivational letter kita. Jadi nggak yang purely akademik, tapi juga skill-skill yang kita dapatkan melalui organisasi sosial itu tadi. Sebenarnya organisasi sosial yang kita ikuti itu kan nggak akan ada artinya kalau kita nggak mendapatkan value atau nilai gitu kan. Yang penting adalah the quality of it. Jadi value yang kita dapat dan memperkaya diri kita itu apa. Jadi kalau kebanyakan Erasmus EMJMD yang scholarship recipient itu, mereka menyediakan 15 scholarship per year gitu. Dan itu tadi, kalau dari Indonesia pendaftarnya misalnya 10, yang diambil maksimal 2 atau mungkin malah 1 karena mereka juga ingin representasi dari negara-negara yang berbeda gitu. Dan program misalnya kalau di saya tadi namanya IMQP gitu. IMQP setiap tahun punya 15 scholarship, lalu di Indonesia diambil hanya 1 orang saja gitu. Tapi di program lain ada juga yang mengambil 2 orang Indonesia gitu. Jadi akan sangat berbeda-beda sih Kak. Tapi itu tadi 15 orang dan kita harus bertarung dengan semua student dari semua negara di penjuru dunia ini gitu. Oke, ya karena Erasmus kan masih meritokrasi ya Kak ya. Kayak misalnya semua itu secara akademikal dan secara skill juga gitu mungkin.
karena mungkin dinilainya juga kayak misalnya S1 gitu, katakanlah pernah menerbitkan artikel ilmiah gitu. Jadi ya merit itu ya prestasi gitu. Tapi kalau sampai harus jadi orang yang pendiri atau pendiri NGO atau jadi CEO apapun itu belum sampai di situ sih Kak. Maksudnya kayak itu kan high level banget gitu ya. Mungkin itu yang diminta LPDP gitu. Tapi kalau Erasmus juga belum meminta yang tinggi banget gitu loh Kak. Kayak misalnya ya intinya itu tadi secara merit, secara akademik gitu. Misalnya pernah menerbitkan artikel, meskipun nasional pun nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu pernah menunjukkan kalau kita pernah apa ya, secara academically kita punya writing skill gitu, academically. Nah itu akan lebih dihargai karena ya memang kita masih S1, lulusan S1 yang akan merangkak ke S2 gitu ya. Kita orang Eropa pun juga mungkin nggak yang high expectancy gitu loh. Kamu udah harus jadi CEO ini A B C D E F G. Ya karena mereka juga menyadari karena kita masih S1 dan kita harus merangkak ke S2 gitu. Kecuali ini beasiswa khusus misalnya entrepreneur atau beasiswa khusus leadership. Nah, nanti leadership-nya harus dikuatkan gitu. Tapi kalau Erasmus itu nggak terlalu apa ya, berat ke leadership-nya sih, Kak. Memang leadership perlu, tetapi bukan yang kayak yang diminta di beasiswa-beasiswa lain yang memang mereka nanti mengharapkannya menjadi future leader, lalu balik ke negaranya harus punya A, B, C, D, E, F, G gitu. Yang penting kalau Erasmus itu kalau menurut saya pribadi adalah kemauan belajar, terus bagaimana secara akademik gitu. S1 kan sebenarnya teori based gitu ya Kak ya. Bagaimana teori based itu kita bisa terapkan mungkin dalam pekerjaan atau mungkin dalam secara akademik. Kalau mau memang mengejar kehidupan akademik gitu ya. eh, Skillnya itu apa aja gitu yang sudah kita dapat dari S1 gitu. Stipendnya atau uang bulanannya itu yang saya cantumkan itu uang yang sudah naik. Jadi dulu kalau zaman saya itu masih 1.000 teman-teman. Sekarang jadi 1.400. Nah, itu harus menjadi motivasi juga buat teman-teman untuk lebih semangat untuk mau daftar ke Erasmus gitu. Karena oh ternyata orang Eropa juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita yang semakin naik ini. Bahkan di Eropa juga semuanya serba mahal. Jadi mungkin 1.000 yang kemarin itu saya dapat itu mungkin mereka udah kayak evaluasi gitu. Terus sekarang jadi 1.400 gitu. Teman-teman harus terpacu semangatnya untuk mau daftar Erasmus ini karena nanti udah kayak istilahnya all in. Tapi ya as all we know gitu ya, modal awal pasti tetap ada, teman-teman memang juga harus persiapan juga gitu karena nanti digantinya itu dalam tanda petik reimbursement-nya ketika nanti emang sudah eh, perkuliahan sudah mulai gitu dan teman-teman baru dapat dalam tanda petik reimbursement-nya dari kayak misalnya uang eh, perjalanan gitu ya, visa, terus nanti kayak first settlement, kayak kontrak kalau di Eropa itu kan kita harus bayar dulu teman-teman, kayak bayar DP gitu ya istilahnya. Nah itu nanti uangnya akan masuk ketika perjalanan kuliahnya juga sudah start gitu. Ayo teman-teman ini cuan, bukan cuan sih, apa ya? Benefit, benefitnya besar teman-teman. Oke, jadi kebetulan dulu saya IMQP itu nggak ada wawancara, Kak. Itu enaknya. Tapi nggak enaknya adalah ketika juga persiapan dokumen. Karena persiapan dokumen, jujur, itu mungkin 1 tahun sendiri, Kak. Gitu. Kayak, kan ya mungkin teman-teman juga yang di sini yang mungkin masih kuliah S1 juga bisa merasakan penderitaan yang sama gitu ya mungkin ya. Kayak ketika kita lagi sibuk-sibuknya mau nulis skripsi, persiapan ambil data ini itu segala macam, lalu nulis skripsinya juga gitu. Itu kan pasti memakan banyak waktu. Sementara teman-teman pengen langsung kayak nggak ada ambil gap year, tapi langsung, oke, setelah lulus langsung S2 gitu ya. Nah itu 1 tahun
sebelum misalnya mulai S2 itu kan bulan September gitu ya. Katakanlah kayak teman-teman mau kuliahnya di September 2026. Jadi September bulan depan ini, September 2025 ini teman-teman sudah harus siapkan misalnya oke, les untuk persiapan sertifikat bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu harus siapin dulu beberapa bulan. Lalu nanti setelah itu dokumennya harus keluar lagi, mungkin kan nunggu ijazah ya teman-teman gitu. Nah, sembari menunggu ijazah juga nanti harus persiapan motivational letter. Motivational letter seperti yang saya bilang tadi di awal, mungkin persiapannya nggak cuman kayak 1 hari duduk jadi motivational letternya jadi gitu, tapi ternyata ada feedback dari waktu itu ya yang proofread saya gitu, ternyata itu bikin kepala pusing karena ya kayak aduh kok kayak putar otak ya, ternyata nggak semudah itu gitu. Nah, perjalanan dari mungkin persiapan bahasa, lalu mendapatkan sertifikat bahasanya itu, lalu terjemahan dokumen-dokumen itu takes time banget teman-teman. Mungkin 1 tahun itu adalah waktu yang sangat oke gitu, supaya nanti kalau kita emang udah buka programnya itu udah buka pendaftaran, kita udah siap gitu dengan semua. Boleh dikatakan kalau program-programnya Erasmus itu semuanya coursework plus research gitu ya. Jadi dua two in one gitulah istilahnya. Kalau di universitas-universitas lain kan mungkin ada yang master by coursework doang, ada yang master by research gitu ya. Dan nanti degree-nya berbeda. Nah, of course gitu. Nanti kita harus menulis tugas akhir, tesis, dan perbedaan signifikannya sebenarnya di proses um, menulisnya gitu. Kalau di S1 dulu mungkin saya ding, bukan kita. Mungkin saya waktu itu kayak terlalu formal gitu ya, kayak kita melalui bimbingan itu tuh kayak eh, bisanya ketemu kapan ya, Prof gitu-gitu. Terus kayak apa ya istilahnya kayak kita mau ketemu sama pejabat gitu ya. Ini pro-nya dulu ya, nanti cons-nya belakangan ya. Pros-nya adalah orang-orang Eropa, profesor-profesor di Eropa itu juga ada beberapa yang mungkin kalau secara umur mungkin mereka gen milenial gitu ya, mereka masih gampang untuk dijangkau gitu. Jadi kita ngobrol online secara email, terus kayak jarang ketemu pun nggak apa-apa gitu. Dan itu perbedaan yang menurut saya signifikan banget gitu, karena ya ternyata kita juga tetap bisa dapat ilmunya tanpa kayak dalam tanda petik mengemis-ngemis keberadaan mereka ya gitu. Kayak kita kayak email-emailan aja, terus mereka kasih revisi di tesis kita gitu. Oh ternyata kita juga bisa belajar gitu, nggak harus dalam tanda petik mengemis-ngemis mereka gitu. Nah itu pros-nya ya teman-teman. Jadi proses pembelajarannya itu kayak lebih santai, secara birokrasi juga nggak ribet gitu, kayak kapan ketemu, ini ketemu juga harus offline dan nanti harus udah cetak apa skripsi misalnya dari bab 1 sampai bab 3 gitu. Terus nanti di sana dicoret-coret. Aduh itu kan kayak waste of many things gitu, kayak effort kita, terus secara apa ya, kertas kertas sudah di print dicoret-coret terus nanti kita harus ganti lagi. Nah, itu signifikansinya mereka easy aja gitu. Kamu revisi ya di uh, wordsmu gitu. Nah, cons-nya adalah uh, ini sih kalau presentasi ya mungkin tesis defense gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita kan kayak aduh diuji benar-benar. Tapi ini juga cons and pros sih sebenarnya, kayak dua sisi ya gitu. Tapi ternyata di sana juga kayak oke, cuman diskusi doang gitu loh, kayak pemaparan hasil gitu. Dan nanti pertanyaannya nggak akan menjatuhkan, tapi sejauh mana kita bisa namanya defense gitu ya. Defense ya bagaimana kita membela argumen kita gitu. Nah kalau di Indonesia kan kayak istilahnya ya kayak agak menegangkan, tapi kan pada akhirnya juga kayak akhirnya ini kelulusan saya gitu, akhirnya saya sudah selesai gitu. Nah itu kurangnya menurut saya secara pribadi gitu waktu tesis defense, oh kayak gini doang, oke itu kurang ada kayak gregetnya gitu loh. Tapi ya itu tugas akhirnya mereka santai, secara pembelajaran kita tetap bisa belajar meskipun secara apa
nggak harus kayak oke prof gitu, harus datang ke ruangannya kapan gitu gitu segala macam secara signifikansinya kerasa di situ tuh. Tapi mungkin nanti kalau di kelulusannya gitu setelah tugas akhir itu mungkin ya akan terasa berbeda, hingar-bingarnya atau euforianya akan terasa sangat berbeda sih dengan kampus-kampus di Indonesia. Gitu Kak Anastasia. Semoga menjawab dan semoga bisa dipetik ya kayak oh ternyata orang-orang Eropa oke masih bisa apa ya proses belajarnya santai gitu. Tapi ya itu akan sangat berbeda nanti dinamikanya di lapangan karena kan ya mungkin akan ketemu dengan profesor-profesor yang tidak semudah yang saya ceritakan gitu ya. Mungkin ada profesor yang unik dan akan case-nya akan berbeda gitu. So, tenang Kak. Di luar negeri itu nanti kita nggak harus cetak skripsi dengan hardcover gitu-gitu. Nggak, nanti ya mungkin ada yang minta kayak gitu, cuman kayak itu nggak wajib gitu. Lalu tentang tesis gitu ya, kita tesis itu nggak harus menyelesaikan permasalahan dunia juga kok Kak gitu. Ini bahkan masukan dari dosen saya gitu. Waktu itu beliau kayak supervisor sebenarnya supervisor program gitu ya. Jadi dia ngomong gini, S1 itu basisnya teori. Ya, kita mempelajari teori aja. Nah, S2, bagaimana penerapan metodologinya gitu. Jadi, kita nggak harus kayak menyelesaikan permasalahan, misalnya menyelesaikan permasalahan climate change gitu ya. Kan kita nggak mungkin melakukannya juga gitu loh. Kita juga cuman anak S2 gitu loh. Nah, mereka akan meminta kayak, oke, seberapa jauh sih sebenarnya kamu menguasai metodologi ini gitu, dan seberapa jauh metodologi ini mengubah pola pikir kita gitu. Yang tadinya cuma theoretically gitu, menurut siapa-siapa-siapa, menurut siapa-siapa-siapa. Dengan kita S2, dengan kita melakukan dalam tanda petik pengujian metodologi, nah kita harusnya cuman kayak apa ya, dikepoin aja sebenarnya kayak oh kamu cara berpikirnya udah segini 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 ya, udah ada perubahan antara dulunya teoritis, sekarang metodologinya sudah mulai teruji dan kamu sekarang sudah bisa melakukan perubahan dalam cara berpikir gitu-gitu sih Kak. S2 kita nggak harus menyelesaikan permasalahan dunia. Bahkan S3 pun ya kita nggak harus menyelesaikan masalah dunia gitu. Yang penting kan nanti variabelnya berganti, terus cara kita menguji variabel itu juga ganti gitu kan Kak. S2 masih di itu aja gitu. Kita nggak akan harus menyelesaikan permasalahan dunia. Emang di Indonesia ini S1 itu kayaknya diminta untuk menyelesaikan masalah Indonesia gitu ya. Kalau S2 nggak akan menyelesaikan masalah dunia. Tenang, nggak tenang. Oke, belum ada kok Kak. Tadi belum ada yang tanya. Nggak ada jurusan yang diutamakan Kak karena itu kan nanti tergantung ke availability programnya itu sendiri gitu ya. Nah, nanti di katalog itu semoga Kak Nana Lestari tadi masih bisa join yang saya kasih link untuk katalognya scholarship itu. Nggak ada yang nggak ada yang diutamakan kayak misalnya kalau di Eropa itu ya semuanya gitu kayak humanities and then social stream gitu. Terus apalagi ya kayak language gitu. Terus ya dunia-dunia yang modern kayak IT lalu apa-apa itu semuanya kayak diberi kesempatan kesempatan yang sama, dikasih ruang yang sama untuk bisa maju gitu. Jadi nggak ada beasiswa yang kalau di Erasmus gitu, program-program Erasmus nggak ada yang ini diutamakan, ini tidak diutamakan. Itu nggak ada sih, Kak. Tergantung nanti kakak daftarnya di program apa. Gitu. Jangan pernah takut dengan kata kuliah di Eropa. Gitu. Kuliah di Eropa itu hanya, ya kita kuliah di negara lain aja. Kuliah di benua lain. Gitu. Tapi proses-proses yang dilewati, lalu persaingannya, ini itu segala macam. Kalau teman-teman merasa dari kita orang Indonesia pasti kurang A B C D E F G. Jangan berkecil hati karena kita juga punya kualitas kok teman-teman gitu. Jadi jangan ragu untuk menunjukkan kualitas. Kita juga secara organisasi, secara mungkin nanti teman-teman yang pernah S1 pernah di apa ya organisasi mahasiswa
kita skill-nya udah ada gitu teman-teman. Bahkan dibanding teman-teman dari negara lain yang nggak ada kayak organisasi mahasiswa, skill kita itu udah ada gitu teman-teman. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kuliah di Eropa itu tidak semenakutkan itu. Teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti mampu. Jangan pernah berpikir kalau teman-teman kualitasnya masih kurang, masih di bawah, kita masih negara dunia ketiga ini itu segala macam. Enggak. Nah, meskipun Eropa memang advance gitu, tapi mereka juga tetap butuh exposure dari orang-orang kayak kita gitu. Ternyata mereka juga saling belajar dengan adanya beasiswa-beasiswa ini, mereka sebenarnya juga saling belajar dari kita yang berasal dari negara-negara yang berbeda gitu. Jadi teman-teman semangat, teman-teman harus bisa cari peluang dan teman-teman jangan pernah putus asa untuk make your future better gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, setidaknya kita mempersiapkan yang terbaik dulu dari hari ini gitu.